Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja. Jika Anda nonton film ini, tolong jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman. Kecurangan ini jangan didiamkan atas nama kelancaran pemilu. Perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita jumpa di acara dibacain berita detik-detik, detak-detak menjelang hari pencoblosan. Bung kameramen, silahkan. Iya, Bung Alfian, hari ini kita memang tidak boleh membuat video yang bernuansa kampanye, Bung Alfian. Walaupun saya lihat Instagramnya Fadlizon ada video kampanye. Tapi saya udah kebayang dia pakai alasan, itu kan video kemarin yang di GBK. Pokoknya kalau 02 aman lah. Nah, Bung Alfian, langsung saja yang akan kita bahas pada hari ini adalah munculnya film atau video dokumenter berjudul Dirty Vote atau voting kotor atau pemilihan kotor. Nah, ini videonya berdurasi hampir 2 jam dan katanya sutradaranya adalah yang kemarin mensutradarai film Sexy Killer, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, saya sudah menyimak sampai hampir 20 menit. Nah, tapi nggak tahu nih, Bung Alfian sudah nonton apa belum. Nah, bagi teman-teman yang ingin menonton, itu bisa dicari. Nama YouTube-nya adalah Dirty Vote, nggak usah pakai spasi. Nah, itu ntar muncul channelnya karena masih channel kecil, jadi dicarinya agak perlu effort. Nah, tapi mungkin untuk awal sesi ini, apa respon Bung Alfian tentang kemunculan film dokumenter ini? Apakah ini hanya untuk menjelekan 02 saja? Silakan Bung Alfian. Saya pikir ini adalah sebuah tanggung jawab moral ya. Yeah. Karena di sana orang-orang seperti Zainal Arifin Mokhtar dan beberapa pentolan-pentolan orang-orang yang peduli terhadap dinamika politik nasional yang saya kenal betul integritas pribadi mereka bersedia menjadi orang-orang yang ada dalam kisaran film yang memang mendekati angka 1,5 sampai 2 jaman itu. Nah, menurut hemat saya, film ini harus segera disebarkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kalau perlu dalam menembus bisa di atas 80 sampai 90%, kalau memungkinkan malah 100% masyarakat Indonesia harus bisa nonton. Dengan catatan bahwa memang ini adalah sebuah kejahatan penyelenggaraan dengan penampakan yang terlalu norak ya, terlalu jorok, terlalu tidak patut, dan memang sangat memilukan, sangat merih ya, sangat miris. Sekali lagi buat Bung kameramen dan para pemirsa, film Pemilihan Kotor ini merupakan sebuah ekspresi daripada sebuah kerja sinematografis ya. Sebetulnya berupa film loh, Bung kameramen, karena 1,5 jam atau hampir 2 jaman ini memang hal yang harus ditonton secara khusus. Saya secara random sudah melihat keseluruhan sebetulnya. Memang harus nonton ulang, nonton lagi, karena kita punya kesempatan untuk merespon ini dalam bentuk rumus turunan, dan ini mungkin menjadi hal yang perlu ditekankan kepada anggota DPR RI supaya mereka bisa melakukan tindakan secepatnya. Hitungan 2 hari ini kan ada hari kerja Senin dan Selasa, ini bisa dipakai untuk melakukan sidang darurat, untuk melakukan pemakzulan atau bentuk-bentuk yang bersifat berkekuatan hukum tetap. Ya, walaupun kita tahu memang proses yang akan ditempuh terhalang dengan Undang-Undang 2002 yang merupakan undang-undang yang membuat MPR itu tidak berfungsi lagi. Nah, Presiden menjadi sangat super body dan Presiden menjadi sangat kuat
yang kelihatannya pilihannya adalah harus ada gerakan yang masif di seluruh Indonesia, terutama di tempat-tempat strategis, dan kita perlu membahasnya lebih lanjut. Silakan, Bung. Iya, Bu Alfian. Saya sudah baru menonton lah ya, hampir 20 menit. Ada beberapa hal yang membuka pengetahuan atau mungkin selama ini tidak terlalu disajikan di dalam media-media kita, Bu Alfian. Pertama adalah syarat satu putaran itu bukan hanya 50% lebih satu saja, Bu Alfian. Tapi harus ada kemenangan yang signifikan di 20 provinsi. Nah, gitu tuh. Ini kan yang mungkin banyak pemilih pemula yang tidak paham itu, Bung Alfian. Dan kok saya melihat yang jadi tanda tanya saya adalah kenapa tim 02 itu seolah-olah bisa memastikan mereka itu satu putaran. Nah, setelah saya menyimak, walaupun baru 20 menit ya, Bung Alfian, itu menjadi hal logis kenapa mereka bisa pede dan bisa memastikan menang satu putaran, Bung Alfian. Nah, lanjut adalah kita fenomena yang dimunculkan oleh film dokumenter Dirty Vote ini, Jokowi dan Tito itu rajin menambah provinsi, Bung Alfian. Yang unik adalah sekarang kan di Papua, di Pulau Papua itu sudah menjadi 6 provinsi, Bung Alfian. Dan mereka walaupun provinsi baru, mereka sudah bisa langsung mengikuti pemilu. Berbeda dengan salah satu provinsi yang baru ada di Kalimantan, dia dimunculkan atau baru jadi provinsi di 2013. Di 2014 mereka belum bisa ikut pemilu, Bung Alfian. Dia baru bisa ikut pemilu di 2019. Nah, ini kan menjadi tanda tanya, Bung Alfian. Nah, hal lain yang menjadi kejanggalan adalah PJ gubernur, PJ wali kota, bupati semua, kalau saya baca yang disajikan di dalam video tersebut, itu rata-rata orang istana, Bung Alfian. Pernah jadi sekretariat istana, pernah ini. Nah, ini dari 20 ini saya sudah melihat logis satu putaran ini karena kecurangannya sudah disiapkan dari hulu ke hilir. Nah, ini bagaimana responnya, Bung Alfian? Ya, pertama saya ingin menyimpulkan dulu beberapa poin yang penting buat seluruh masyarakat. Pahamilah bahwa memang yang ditampilkan oleh rezim Jokowi dan antek-anteknya ini adalah rezim yang inkonsisten dan tingkat kerja yang bersifat cawe-cawe atau intervensi. Dan kemudian tindakan intimidasi terhadap institusi termasuk lembaga-lembaga kampus yang langsung dikomandani oleh Kapolda Jawa Tengah. Itu terkonfirmasi dan beritanya sangat terang-terangan di acara Bocor Alus dan tidak mendidik. Yang berikutnya near etik, betul-betul tidak menunjukkan satu kepatutan seorang yang punya posisi sebagai pejabat publik. Dan nanti akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Maka menurut hemat saya, apa yang sedang kita bicarakan ini harus sampai kepada sebuah pembicaraan yang menyadarkan, yang menggerakkan untuk kita melakukan sesuatu dengan kata kunci. Pemilu tanggal 14 itu harus dengan satu kata kunci, secara ideal tanpa 02, secara medial dengan tanpa Jokowi. Artinya harus ada penjelasan-penjelasan yang mungkin bisa membuat kesadaran kolektif sehingga pilihannya akan jatuh kepada pilihan selain 02. Itu mungkin dari saya sementara begitu, dan apa dan bagaimananya memang kita semua membutuhkan energi kerja perjuangan dalam artian yang sesungguhnya dengan segala risiko yang mungkin akan dihadapi oleh kita masing-masing. Begitu, Bung. Iya, Bu Alfian, memang yang menarik adalah di trailer video itu mereka sampaikan semoga video ini bisa menjadi edukasi atau membuka mata kita. Nah, ini kan berarti kan tujuan mereka tuh hanya agar orang Indonesia bisa memilih, dan ini yang Bu Alfian sampaikan di awal ya, Bu Alfian. Ini panggilan hati, panggilan jiwa lah, panggilan apalah istilahnya. Karena mungkin kalau saya punya pikiran Bu Alfian, kalau skema ini mereka menang, kita akan sengsara 30 tahun atau 50 tahun ke depan tidak akan bisa mendapatkan pemimpin yang sayang pada rakyatnya atau yang memihak pada rakyat, begitulah kira-kira. Nah, jadi Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini,
alhamdulillah ya Bung Alfian, ini bisa dibilang mungkin fardu kifayah ya orang bikin video kayak seperti ini. Tapi mungkin apa pesan Bung Alfian untuk penonton Bung Alfian atau orang-orang yang Bung Alfian ya yang masih ragu nih untuk memilih siapa, apa bisa disambungkan dengan film ini? Apa mungkin pesan Bung Alfian agar mereka menonton utuh atau mereka bisa menyimaknya dengan dicatat gitu, biar mereka datang ke TPS bukan karena dapat 100.000 atau 50.000 dari yang kemarin bagi-bagi di duit di GBK, Bung Alfian. Jadi sekalian closingnya silahkan Bung Alfian. Film ini dianggap akan mampu mendidik publik betapa curangnya pemilu kita dan bagaimana politisi telah mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka. Yang pertama buat saya pribadi akan mewajibkan menonton, minimal saya akan nonton 1 kali. Tapi saya bertekad untuk nonton lebih dari 1 kali. Itu saya tekadkan betul. Yang kedua, seluruh komunitas yang punya kesempatan lakukan nobar. Adakan diskusi FGD atau segala macam. Dan yang jelas film ini segera diadopsi. Sehingga saya tidak yakin kalau ini akan bertahan lama, bisa di-ban, bisa dicabut atau bisa dihilangkan. Maka secepatnya film ini harus dilakukan penyerapan ya, di-download untuk semua kita dan munculkan kembali dengan berbagai tema, dengan berbagai thumbnail yang kemudian muncul menjadi sebuah berita yang perlu dibaca dan ditonton. Nah, yang berikutnya buat seluruh masyarakat, saya sebagai orang yang lama aktif dalam gerakan politik yang berhaluan Islam, ingin mengajak terutama buat seluruh masyarakat, di samping kita memastikan akan memilih calon yang akan memberikan jaminan bahwa negara kita akan tetap berdaulat dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga kita punya kewajiban memilih caleg-caleg yang akan menjadi orang-orang yang menjadi wakil kita di DPRD, DPR Provinsi, DPR Pusat maupun DPD. Nah, untuk itu maka seluruh masyarakat agar tetap menghitung siapa orang yang menjadi partai pengusung, partai pendukung, dan orang-orang yang bisa dipilih karena dia diduga atau diketahui memiliki karakter yang baik. Nah, selebihnya buat seluruh masyarakat, mari kita terus memohon kepada Allah, mengemis kepada Allah, menangis di hadapan Allah, agar kezaliman yang dimainkan oleh rezim yang mungkin ini sudah melampaui batas Fir'aun, melampaui batas Namrud, melampaui batas rezim-rezim yang ditudingkan selama ini. Rezim ini jauh lebih kejam daripada rezim Soeharto. Rezim ini lebih kejam dari rezim Soekarno. Rezim ini lebih kejam dari rezim yang pernah ada di negeri ini. Jelas merupakan sebuah permainan curang, permainan kotor, permainan licik, permainan sadis, permainan kejam, permainan lalim, permainan zalim yang kita semua akan kalahkan mereka pada pencoblosan hari Rabu tanggal 14 bulan Februari 2024 yang tentu pilihannya sudah kita ketahui sejak musim-musim kampanye 4 bulanan yang lalu. Sekian dibacain berita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.